Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World. I Built a Doomsday Safe House. Chapter 541. Scene diawali di dalam ruang pertemuan tingkat tinggi. Di mana, di dalam sana Juzheng dan yang lainnya sudah selesai menonton video rekaman yang dikirim Seiichiro Jinguji. Setelah terdiam senejak usai melihat video itu, Juzheng yang marah langsung memukul meja dan mengumpat pada Seiichiro dan kelompok Eclipse Moon-nya, serta mengatakan akan memusnahkan mereka. Ronin sialan ini terlalu sombong. Ambisinya benar-benar besar sampai dia berani datang ke wilayah Cina kita untuk menuntut tanah. Kita harus membasmi mereka, jangan membiarkan seorang pun hidup. Ucap Juzheng yang sudah sangat marah pada Seiichiro Jinguji dan kelompoknya. Paman Deng Shentong yang pola berpikirnya cukup mirip dengan Zhang Yi yang terlalu berhati-hati. Menyarankan agar Juzheng menggunakan Love Death daripada repot-repot menghadapinya. Ahem. Kenapa harus bersusah payah melawan mereka? Apa kau tidak bisakah menggunakan Love Death saja? Kata Paman Deng Shentong bicara pada Juzheng. Deng Shentong yang juga emosi setelah menonton video Seiichiro Jinguji ditambah lagi setelah mendengar perkataan pamannya. Emosi Deng Shentong menjadi tidak terbendung. Karena jika mereka sampai menggunakan Love Death untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon, maka itu sama saja mengakui kalau wilayah Jiangnan tidak mampu mengatasi mereka. Paman, mereka cuma homeless, mengapa kita harus mengerahkan banyak kekuatan untuk menghadapi mereka? Aku bisa saja memimpin orang untuk membunuh mereka. Ucap Deng Shentong sambil berdiri karena emosinya sudah meledak-ledak. Melihat emosi Deng Shentong yang tidak stabil karena perkataan yang dia ucapkan sebelumnya, Paman Deng Shentong kemudian mencoba menenangkan Deng Shentong. Shentong duduklah dengan tenang, anak muda memang cenderung mudah terbawa suasana saat menghadapi sesuatu, kenapa kau tidak menggunakan akal sehat untuk berpikir matang-matang terlebih dahulu? Kata Paman Deng Shentong menegur Deng Shentong sekaligus mengeluh. Deng Shentong mendengarkan perkataan pamannya itu dan kembali duduk meski masih emosi. Setelah sedikit drama yang terjadi itu, Juzheng kemudian menjawab perkataan Paman Deng Shentong tentang Love Death sebelumnya. Tuan Deng, bukan begitu menggunakan Love Death. Lagi pula, wilayah Jiangnan kita punya Love Death yang terbatas, dan setiap kali kita menggunakannya, kita harus memberi penjelasan ke lain. Ucap Juzheng menjelaskan pada Paman Deng Shentong kalau penggunaan Love Death yang dampaknya terlalu besar dan mampu mengubah peta wilayah, akan menyebabkan pertentangan dari wilayah lain. Setelah itu dia kembali menjelaskan kalaupun mereka bisa menggunakan itu untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon, itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Selain itu, jika kita menggunakan senjata pemusnah massal di tanah kita sendiri hanya untuk menghadapi organisasi Ronin semacam itu, bukankah itu berarti kita memberitahu pada orang-orang kalau kita tidak punya orang kuat lagi di wilayah Jiangnan? Saat itu terjadi, aku khawatir seluruh dunia akan menertawakan kita. Ucap Juzheng dengan wajah serius. Wajah tidak sepenting substansi. Semut dalam jumlah banyak bisa membunuh seekor gajah, apalagi mereka adalah hiena. Mengingat mereka mampu memusnahkan 10 organisasi mutan kita dalam waktu 1 jam, akan sulit untuk kita untuk mendapatkan semua data kekuatan mereka. Ucap Paman Deng Shentong yang sepertinya enggan membiarkan Juzheng mengirimkan Deng Shentong untuk berpartisipasi dalam misi kali ini. Ditambah lagi Deng Shentong yang adalah yang terkuat di keluarga Deng. Jadi keluarga Deng sering menggunakannya untuk melatih anggota keluarga lain agar mereka bisa jadi sekuat Deng Shentong. Selain itu, Shentong adalah target pelatihan utama keluarga Deng kami, dan kami tidak ingin dia mengambil risiko sekarang. Pikir Paman Deng Shentong sambil melirik ke arah Deng Shentong. Karena dia sudah mengetahui kekuatan kelompok Eclipse Moon melalui data yang diberikan Juzheng sebelumnya. Tepat setelah itu, Tu Yunlie yang juga hadir di sana menjelaskan pada Paman Deng Shentong tentang kekuatan dari kelompok Eclipse Moon yang menurutnya lebih lemah dari tim investigasi Tianshan. Jika dilihat dari rekaman video, mereka semua hanyalah prajurit yang tidak memiliki pelatihan sistematis, dan dari perspektif pengalaman tempur,
tim investigasi Tianshan benar-benar melampaui mereka. Ucap Tu Yunlie menjawab perkataan Paman Deng Shentong untuk membuatnya tenang dan tidak menentang Deng Shentong ikut dalam misi kali ini. Tepat setelah Tu Yunlie mengatakan perkataannya, Zhu Zheng kemudian mengatakan informasi yang mendukung perkataan Tu Yunlie sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini, bukan hanya tim Tianshan saja yang terlibat dalam misi tersebut, tapi juga beberapa mutan paling terkemuka dari kota luar akan ikut bekerja sama dengan mereka. Ucap Zhu Zheng menjelaskan. Setelah mendengar perkataan Zhu Zheng dan Tu Yunlie itu, Paman Deng Shentong tidak bisa hanya diam saja membiarkan Deng Shentong yang aset keluarga Deng pergi begitu saja tanpa jaminan. Kalau begitu, bisakah anggota tim investigasi lainnya dipindah tugaskan untuk ikut serta dalam misi ini? Tanya Paman Deng Shentong yang mencoba membuat Zhu Zheng mengirimkan lebih banyak tim investigasi utama kota Blizzard untuk menjamin keberhasilan misi kali ini. Yanti yang mendengar itu kemudian memberitahukan pada Paman Deng Shentong kalau hal itu tidak bisa dilakukan karena tim investigasi utama lain juga sedang menjalankan misi yang sama pentingnya. Dengan misi pemusnahan Ronin di kota Linhai. Tim Demon, Samsara, dan tim investigasi lainnya semuanya sedang melaksanakan tugas yang sangat penting. Dalam hal tingkat misi, tidak akan jauh lebih rendah dari kota Linhai. Tepat setelah Yanti mengatakan itu, Deng Shentong yang sombong dan merasa kalau dirinyalah yang terkuat dengan percaya diri memberitahukan kalau doa dan timnya saja sudah cukup untuk memusnahkan para Ronin Eclipse Moon itu. Tidak perlu menunggu mereka kembali. Untuk misi ini, tim Tianshan kami saja sudah cukup. Pada saat mereka kembali, aku khawatir orang-orang ini sudah melarikan diri. Ucap Deng Shentong dengan percaya diri sampai-sampai membuat pamannya cemas mendengarnya. Zhu Zheng yang merasa senang mendengar perkataan itu langsung mengucapkan sesuatu yang mendukung perkataan Deng Shentong sebelumnya. Kau benar, waktu tidak menunggu siapapun. Akan sangat mengerikan jika orang-orang ini lari ke kota lain dan melakukan pembunuhan. Kalau begitu, tim Tianshan akan bertanggung jawab atas misi ini. Kita harus mengakhiri lelucon ini secepatnya. Ucap Zhu Zheng memerintahkan Deng Shentong untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Siap, Komandan. Ucap Deng Shentong yang langsung berdiri dan memberi hormat pada Zhu Zheng layaknya prajurit. Singkat cerita Sin kemudian beralih ke klub di mana Zhang Yi dan yang lainnya berada. Zhang Yi yang sedang mengelus-elus hua-hua yang ada di pangkuannya kehilangan fokus karena mendengar suara notif pemberitahuan dari handphonenya. Setelah dia memeriksa rupanya, dia menerima pesan dari Zhu Zheng untuk hadir ke pertemuan besok hari. Halo, Zhang Yi, pergilah ke pusat komando jam 10 besok pagi untuk menghadiri rapat misi. Begitulah isi pesan itu. Zhang Yi yang kepedean dan berpikir dia menarik perhatian Zhu Zheng karena insiden sebelumnya. Serta alasan dia dipanggil ke kota Blizzard, adalah karena Zhu Zheng ingin berbicara dengannya secara pribadi merasa terkejut setelah membaca pesan itu. Kupikir Panglima Zhu Zheng akan bicara padaku secara pribadi, tapi ternyata pikiranku terlalu berlebihan. Ucap Zhang Yi sambil menatap pesan yang dikirim Zhu Zheng. Baili Changqing yang berada di samping Zhang Yi dan mendengar apa yang Zhang Yi katakan, menepuk bahu Zhang Yi dan mencoba menghiburnya. Karena dia berpikir Zhang Yi kecewa setelah menyadari fakta itu. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli yang dipanggil dari kota luar kali ini, bukan hal yang bagus bagi Panglima Zhu Zheng menemui mereka satu persatu. Jadi lebih nyaman untuk semua orang jika mengobrol bersama. Ucap Baili menghibur Zhang Yi. Tidak apa-apa. Ucap Zhang Yi yang merasa aneh dihibur oleh Baili. Di sisi lain Zhang Yi merasa senang dengan fakta kalau Zhu Zheng tidak memberikan perlakuan spesial padanya, karena dia tidak ingin terlalu menonjol dan membuat dirinya sendiri kerepotan. Ini menunjukkan kalau Zhu Zheng tidak terlalu peduli dengan keberadaanku. Ini bagus. Tapi, karena Zhu Zheng tidak mau menemuiku hari ini, maka pikir Zhang Yi yang di chapter sebelumnya menahan diri untuk minum karena berpikir akan bertemu Zhu Zheng secepatnya. Tepat setelah itu dia mengangkat gelasnya dan mengajak Baili untuk minum sepuasnya karena dia tidak perlu lagi menahan diri. Kalau begitu,
Mari kita minum bersama. Ucap Zhang Yi sambil menyodorkan gelasnya. Baiklah, mari kita bersenang-senang hari ini. Ucap Baili Changqing yang juga mengangkat gelasnya. Setuju dengan perkataan Zhang Yi. Chapter kali ini diawali dengan Zhang Yi yang mabuk dan dipapah oleh Baili Changqing berjalan masuk ke sebuah kamar yang sudah dipesan oleh Baili untuk Zhang Yi. Ini sudah larut, aku sudah memesan kamar untuk kalian menginap 1 malam. Ucap Baili Changqing berbicara sambil mempapah Zhang Yi yang mabuk. Setelah selesai membaringkan Zhang Yi di kasur, Baili pun berniat langsung pergi dari sana. Kalian berdua sebaiknya beristirahat dengan baik. Ucap Baili menyarankan Liang Yu dan Zhang Yi. Sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Setelah Baili sudah pergi, Liang Yu yang menyadari kalau di dalam kamar itu hanya ada 1 kasur dan tidak mungkin dia berbagi kasur dengan Zhang Yi. Ini. Di mana aku harus tidur? Sofa? Pikir Liang Yu yang kebingungan ingin tidur di mana karena hanya ada 1 kasur di sana. Dia kemudian berbalik dan berniat untuk tidur di sofa. Namun tepat setelah dia berbalik Zhang Yi menghentikan niatnya yang ingin tidur di sofa. Tunggu, ucap Zhang Yi menghentikan Liang Yu. Saat Liang Yu berbalik dia menyadari kalau Zhang Yi sudah tidak lagi berbaring bahkan sudah duduk. Apa mereka sudah pergi? Ucap Zhang Yi bertanya tentang Baili dan yang lainnya pada Liang Yu. Liang Yu yang melihat Zhang Yi duduk dengan sendirinya mengira kalau Zhang Yi hanya pura-pura mabuk. Sial, apa kau pura-pura mabuk? Kata Liang Yu bertanya setelah mendudukkan diri di sofa. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menjelaskan pada Liang Yu tentang keadaan sebenarnya. Tidak juga. Meskipun aku mabuk, pikiranku tetap jernih. Ucap Zhang Yi setelah mengusap matanya. Zhang Yi kemudian mengeluarkan obat atau apapun itu dari subruangnya dan meminta Liang Yu memanaskan obat itu untuknya. Panaskan ini untukku. Liang Yu kemudian mengambil botol obat itu dari Zhang Yi dan berjalan ke dapur untuk memanaskannya. Zhang Yi yang merupakan MC Parnoan tentu saja di saat seperti ini pun dia memikirkan tentang rahasia dan apa makna sebenarnya di balik misi kedua pemusnahan Ronin Eclipse Moon kali ini. Kali ini mereka menyerah pada keunggulan jumlah dan menyerang langsung dengan tim elit. Kalau begitu apa gunanya mutan dari kota luar? Ucap Zhang Yi sambil mengelus tuannya yang sudah berapa chapter terus-terusan begitu. Kelompok Eclipse Moon hanya punya 13 anggota, yang berarti jumlah kita pasti akan lebih banyak dari mereka. Mungkinkah mereka ingin kita menahan kelompok Eclipse Moon dan menciptakan peluang untuk tim Tianshan? Ucap Zhang Yi mengatakan apa yang dia pikirkan sekaligus bertanya dengan wajah santai meskipun sedang mabuk. Liang Yu yang sudah selesai memanaskan obat, atau apalah itu karena gue gak pernah mabuk alkohol jadi gak tahu apakah itu obat atau air biasa. Kemudian menyerahkannya kembali pada Zhang Yi dan mengira-ngira pendapatnya tentang tugas mereka sebenarnya dalam misi kali ini. Aku ingin tahu apakah mereka ingin kita menjaga agar para Ronin tidak melarikan diri? Lagi pula, menangkap mereka jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Ucap Liang Yu yang berpikir wilayah Jiangnan memilih menangkap para Ronin itu daripada membunuh mereka. Zhang Yi yang mendengar perkataan Liang Yu berpikir kalau itu cukup masuk akal. Itu mungkin, ucap Zhang Yi sambil membuka tutup botol obat. Sangat mudah untuk menentukan menang atau kalah, tapi ini adalah perang. Mereka akan menggunakan semua trik yang mereka punya untuk menang. Dan jika mereka tidak bisa mengalahkan kita, mereka akan lari. Ucap Zhang Yi mengatakan pendapatnya tentang Eclipse Moon yang bisa saja lari, jika merasa tidak bisa mengalahkan wilayah Jiangnan. Sesaat setelah itu dia kemudian bertanya lagi pada Liang Yu tentang hal yang sama namun dianalogikan dengan hal lain. Liang Yu, menurutmu, jika ada seekor tikus lari ke gudang amunisi dengan api di mulutnya, apa yang harus kau lakukan? Tanya Zhang Yi pada Liang Yu. Mendengar itu, Liang Yu yang dulu merupakan seorang guru dan juga penjaga dengan cepat menjawab pertanyaan Zhang Yi. Mengirim kucing untuk mengejar dengan air di mulutnya. Kita adalah kucing, Eclipse Moon adalah tikus, lalu apa itu air dan api? Ucap Zhang Yi bertanya lagi. Namun kita yang dia maksud adalah kita wilayah Jiangnan.
Liang Yu kemudian berpikir sejenak dan mengatakan pendapatnya tentang analogi itu. Api itu seharusnya merujuk pada dampak negatif yang dibawa oleh para Ronin itu. Selama mereka ada, wilayah itu tidak akan stabil, dan orang-orang akan berpikir kalau wilayah Jiangnan kita tidak kompeten. Mengenai air, aku tidak yakin, ucap Liang Yu, setelah menggelengkan kepalanya. Mungkin saja, air itu adalah kita, ucap Zhang Yi lagi membalas. Namun kali ini kita yang dia maksud adalah dirinya dan Liang Yu serta para mutan lain yang tinggal di luar kota Blizzard dan diundang untuk berpartisipasi dalam misi kali ini. Liang Yu terkejut mendengar perkataan Zhang Yi itu, dan karena dia tidak mengerti maksud dari perkataan itu, dia lantas menanyakannya pada Zhang Yi. Kita? Aku tidak begitu mengerti, ucap Liang Yu menjawab. Setelah itu Zhang Yi kemudian menjelaskan maksud dari perkataannya itu. Kita akan bertindak bersama dengan tim Tianshen. Tentu saja kekuatan utamanya adalah tim Tianshen. Kalau begitu bisa saja kita adalah tumbalnya. Jika memungkinkan, aku yakin para petinggi di kantor pusat wilayah Jiangnan tidak akan keberatan menukar nyawa kita dengan Eclipse Moon, kan? Jangan terlalu memikirkannya. Tidak salah jika distrik Jiangnan melakukan hal ini, tapi itu tidak berarti aku menyerah. Aku mengatakan ini hanya untuk mengingatkan MU kalau apapun yang terjadi, prioritaskan keselamatan MU sendiri. Ucap Zhang Yi menjelaskan panjang lebar dan kemudian mencoba mengingatkan Liang Yu tentang prioritas utamanya dalam misi nanti. Mendengar semua penjelasan Zhang Yi itu, Liang Yu yang mempunyai rasa keadilan tinggi kemudian menanyakan keputusan Zhang Yi. Bahkan jika pelarian kita akan mengakibatkan kegagalan misi, apakah itu tidak apa-apa? Ucap Liang Yu bertanya. Zhang Yi kemudian menjelaskan lagi kemungkinan petinggi wilayah Jiangnan bisa saja bertindak secara tidak terduga selama mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Jangan terlalu serius. Jika wilayah Jiangnan benar-benar ingin melenyapkan Eclipse Moon, mereka bisa melakukan apa saja. Bahkan ada kemungkinan jika harga yang harus dibayar terlalu mahal, mereka akan bernegosiasi dengan Eclipse dan mengizinkan mereka bertahan hidup di tanah wilayah Jiangnan. Mendengar itu Liang Yu semakin terkejut dan mempertanyakan tentang harga diri wilayah Jiangnan. Tidak mungkin. Apakah mereka tidak takut dihina? Ucap Liang Yu bertanya pada Zhang Yi. Setelah melihat sikap Liang Yu itu, Zhang Yi kembali menjelaskan pada Liang Yu kalau wilayah Jiangnan tidak lagi mempunyai banyak pilihan. Sejak hari di mana kota Blizzard mengadakan pertemuan dan mengundang semua organisasi mutan di wilayah Jiangnan untuk mendirikan federasi kekuatan super. Itu berarti kota Blizzard tidak lagi mampu memerintah seluruh wilayah. Mereka mengetahui kalau dunia terbagi dan terpecah belah. Daripada mengkhawatirkan masa depan, mengapa kita tidak beristirahat dengan baik dulu? Kita masih harus ikut pertemuan besok. Ucap Zhang Yi mengakhiri penjelasannya dan kemudian mengajak Liang Yu beristirahat sambil menepuk-nepukan tangannya ke kasur, mengisyaratkan agar Liang Yu tidur di kasur itu. Beristirahat? Tanya Liang Yu dengan panik mendengar Zhang Yi memintanya tidur di kasur. Dia berpikir Zhang Yi mengajaknya tidur bersama, dan nganu. Kalian mengerti kan, guys? Sekarang sudah sangat larut, seharusnya semua manajer apartemen sudah tidur. Di luar sangat dingin, tidak bagus untuk kita berdua untuk tidur di luar. Lagi pula, tempat tidur ini sangat besar, kita bisa tidur di sini. Ucap Zhang Yi lagi menjawab. Scene diawali dengan Liang Yu yang kaget setelah mendengar Zhang Yi memintanya segera tidur ke kasur di chapter sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa berkata-kata lagi karena terkejut dan wajahnya memerah. Kau? Ucap Liang Yu dengan wajah yang memerah dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar perkataan Zhang Yi. Tepat setelah itu dengan cepat Zhang Yi menangkap pergelangan tangan Liang Yu. Zhang Yi menarik dan membaringkan Liang Yu ke kasur dengan dirinya di atas Liang Yu. Hal itu membuat pikiran Liang Yu menjadi liar hingga tidak bisa berbicara dengan benar. Namun setelah itu Zhang Yi menutup badan serta wajah Liang Yu yang selimut lalu berjalan menuju sofa dan kemudian melempar badannya ke sofa.
Liang Yu yang menyadari Zhan Yi tidak melakukannya apapun padanya dan memilih tidur di sofa, kemudian bertanya untuk memastikan apakah Zhang Yi akan tidur di sofa. Kau tidur di sofa? Tanya Liang Yu yang menyisihkan selimut yang menutup wajahnya. Alih-alih menjawab pertanyaan Liang Yu, Zhan Yi yang sudah berbaring di sofa malah meminta Liang Yu untuk segera tidur saja karena sudah larut malam. Ini sudah malam. Cepatlah tidur. Ucap Zhang Yi meminta Liang Yu segera tidur. Oke, ucap Liang Yu setuju. Setelah semua yang terjadi, Liang Yu yang berbaring di kasur dengan wajah merah dan masih memikirkan hal yang sebelumnya dan sudah berpikir yang tidak-tidak. Berusaha menenangkan pikirannya agar bisa tidur lalu memejamkan matanya. Singkat cerita, keesokan paginya Liang Yu terbangun dan dari tidurnya di saat Zhang Yi sedang menonton televisi kota Blizzard. Pada tanggal 26 April, Eclipse Moon, sebuah organisasi Ronin yang telah menyeberangi lautan dari negara Neon, telah berada di bawah kendali penuh wilayah. Kurang lebih begitulah potongan isi berita dari channel televisi yang Zhang Yi tonton dan membuat Liang Yu bangun. Setelah itu Liang Yu duduk memikirkan kembali apa yang sedang terjadi tadi malam dan memikirkan apa alasan Zhang Yi tidak melakukan apapun padanya. Mungkinkah aku tidak cukup menarik? Jadi saat kami sendirian dia tidak memikirkan apapun? Pikir Liang Yu sambil menatap Zhang Yi yang duduk di sofa menonton televisi. Namun tepat setelah itu dia menyadari kalau apa yang dia pikirkan itu sangatlah liar, dan berusaha menyingkirkan pikiran itu. Tidak, tidak, apa yang sedang kupikirkan? Bukankah lebih baik jika dia bersikap baik? Buang jauh-jauh pikiran-pikiran sampah ini. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran itu. Pikir Liang Yu sambil menggelengkan kepalanya secara brutal. Zhan Yi yang melihat tingkah Liang Yu itu kemudian menegurnya dan menawarkan Liang Yu makan sebelum pergi ke pertemuan. Apa yang kamu pikirkan pagi-pagi begini? Masih ada waktu sebelum rapat. Apa kau mau makan dulu? Tanya Zhang Yi pada Liang Yu. Ngomong-ngomong, selimutnya hilang ges. Tidak apa-apa. Aku belum lapar. Ucap Liang Yu menjawab. Tepat setelah itu handphone Zhang Yi berbunyi. Tanda ada pesan masuk. Rupanya pesan itu dari Bailey yang memberitahukan Zhang Yi untuk datang ke tempat pertemuan pukul 9 pagi. Karena itu Zhang Yi memutuskan untuk berangkat sekarang juga. Ayo pergi. Bailey bilang kita harus pergi ke pusat komando jam 9. Ucap Zhang Yi beranjak dari sofa sambil membaca pesan dari Bailey. Oke. Ucap Liang Yu yang setuju untuk berangkat sekarang. Singkat cerita Zhang Yi dan Liang Yu pun berjalan sampai ke depan lift kantor wilayah Jiangnan, sambil menunggu lift. Zhang Yi ditegur oleh pasangan bodoh bernama Xia Lingling dan yang laki-laki bernama Yuan Hao yang mengenalinya. Kalian berdua dari kota Tianhai, kan? Ucap Xia Lingling melempar pertanyaan. Zhang Yi yang mendengar itu dan lupa-lupa ingat dengan pasangan bodoh itu, berusaha mengingat siapa mereka. Mereka terlihat familiar. Oh, mereka orang dari kota Xixing. Pikir Zhang Yi setelah melihat Xia Lingling dan Yuan Hao, namun dia hanya mengingat asal mereka. Setelah itu Zhang langsung bertanya balik. Kau mengenali kami? Tanya Zhang Yi pada Xia Lingling. Terakhir kali kau datang ke kota Blizzard, kau sangat terkenal. Meskipun reputasinya tidak bagus, tapi sungguh mengejutkan kau masih bisa datang ke sini kali ini. Ucap Xia Lingling menjelaskan pada Zhang Yi bagaimana dia bisa mengenalinya dengan percaya diri dan gestur acuh tak acuh sekan dia meremehkan Zhang Yi. Setelah mengetahui itu Zhang Yi terdiam dan menatap Xia Lingling dengan wajah serius. Singkat cerita Zhang Yi dan yang lainnya pun masuk ke dalam lift dan sampai ke lantai 16, tempat pertemuan yang sudah ditentukan wilayah Jiangnan. Semuanya, kita sudah sampai di lantai 16. Ucap pegawai kantor pusat wilayah Jiangnan memberitahu kalau mereka sudah mencapai tujuan. Karena mereka semua sudah sampai, mereka pun melangkah keluar dari lift. Tepat setelah beberapa langkah Xia Lingling kemudian mengatakan sesuatu pada Zhang Yi sebagai ucapan perpisahan dengan kata-kata yang terkesan meremehkan. Aku menantikan pertunjukanmu, ku harap kalian tidak mendapat masalah sebelum misi dimulai. Ucap Xin Lingling, yang kemudian berjalan meninggalkan Zhang Yi, Hua Hua dan Liang Yu.
Hampir lupa lagi gue sama Hua-Hua. Hua-Hua mengeram marah, karena tidak suka pada pasangan bodoh itu, namun Zhang Yi menenangkan Hua-Hua dengan mengelus kepalanya. Di saat yang bersamaan Zhang Yi merasa mereka harus lebih waspada kali ini, karena setelah melihat tingkah Xia Lingling itu, mungkin saja akan banyak kelompok lain yang juga akan meremehkan mereka dan berusaha melakukan hal yang sama seperti almarhum orang-orang kota Daze. Sepertinya kami perlu lebih waspada kali ini, pikir Zhang Yi dengan wajah serius. Singkat cerita Zhang Yi, Hua-Hua dan Liang Yu pun sampai di ruang-ruang pertemuan kecil, tempat pertemuan dia adakan. Dalam ruangan itu suasananya sangat tegang dan orang-orang memasang wajah yang serius. Scene diawali di kota Blizzard, tepatnya di ruang pertemuan kecil di mana wilayah Jiangnan melakukan pertemuan ini untuk membahas misi untuk memusnahkan para Ronin Eclipse Moon kedua. Karena pada misi pemusnah pertama, semua tim yang mereka kirim sudah dimusnahkan. Tepat jam 9, sesuai janji, kali ini Zhu Zheng dan para bawahannya datang tepat waktu, tidak seperti pertemuan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam ruang pertemuan, Zhu Zheng langsung duduk dan menjelaskan alasan diadakannya pertemuan itu. Hadirin sekalian, aku yakin kalian semua mengerti tujuanku memanggil kalian ke sini hari ini. Beberapa hari yang lalu, barisan depan yang kami kirim ke kota Linhai untuk memusnahkan organisasi Ronin, Eclipse Moon, gagal. Kekalahan ini menjadi peringatan bagi kita. Kekuatan organisasi Ronin yang muncul di kota Linhai kali ini tidak boleh diremehkan. Kalian semua adalah elit di antara para elit. Aku sangat senang kalian bisa hadir di sini, ucap Zhu Zheng membuka pertemuan. Dia kemudian mengatakan kalau kali ini berencana mengirim pasukan lagi, namun dengan persiapan yang mumpuni, dan mengirim tim investigasi utama kota Blizzard. Selanjutnya kami akan membentuk pasukan khusus dengan tim Tianshan sebagai kekuatan utama untuk menangani kejadian ini, ucap Zhu Zheng sambil memperkenalkan Deng Shentong dan timnya yang akan ikut berpartisipasi dalam misi kali ini. Siap, ucap Deng Shentong memberi hormat seperti prajurit yang patuh terhadap perintah atasnya. Tim Black Robe baru saja menyelesaikan misi di kota Tianhai dan saat ini sedang dalam kondisi istirahat dan pemulihan. Jadi mereka tidak akan berpartisipasi untuk sementara waktu. Namun, sebagai seorang veteran, Bailey Changqing bisa memberikan dukungan taktis dalam operasi ini. Ucap Zhu Zheng lagi menjelaskan kalau dia serius dengan misi kali ini dengan membawa 3 kapten tim investigasi utama kota Blizzard. Siap, ucap Bailey Changqing juga melakukan hal yang sama seperti Deng Shentong sebelumnya. Zhu Zheng kemudian memberitahukan kalau dia akan menunjukkan data dan video pertarungan tim Eclipse Moon pada semua orang jika semua orang itu setuju berpartisipasi dalam misi kali ini. Jika tim kalian tidak berkeberatan dengan rencana ini, selanjutnya aku akan menyampaikan informasi relevan tentang kelompok Eclipse Moon kepada kalian dalam bentuk video, ucap Zhu Zheng sebelum memerintahkan Yanti membuka video pertarungan 10 tim sebelumnya dengan kelompok Eclipse Moon. Singkat cerita semua orang pun melihat video pertarungan 10 tim dengan kelompok Eclipse Moon yang ditampilkan Yanti ke monitor ruangan pertemuan. Zhang Yi yang masih meragukan kalau kelompoknya Eclipse Moon bisa mengalahkan 10 tim sebelumnya dalam 1 jam, sangat menantikan rekaman pertarungan mereka. Tidak mudah bagi kelompok Ronin ini untuk bisa menahan kelompok mutan sebelumnya dengan sempurna, pikir Zhang Yi setelah melihat video pertama yang ditampilkan. Singkat cerita semua orang sudah selesai menonton video pertarungan kelompok Eclipse Moon setelah menghabiskan waktu 3 jam lebih. Selesai dengan itu Yanti kemudian memberitahukan informasi spesifik individu dari anggota kelompok Eclipse Moon yang sudah diperbaharui dari data pertarungan sebelumnya. Selain informasi yang dikumpulkan di tempat kejadian, markas besar kami juga telah mengumpulkan informasi tentang kelompok Eclipse Moon melalui berbagai saluran intelijen. Silakan lihat, ucap Yanti sambil menunjukkan folder berisi data tentang anggota kelompok Eclipse Moon. Meskipun penyuntingan video pertempuran dapat dengan jelas memperlihatkan kekuatan tempur kelompok mereka, tapi beberapa detail masih mudah diabaikan. Akan lebih baik jika aku bisa menontonnya beberapa kali lagi,
Pikir Zhang Yi yang panroan, dan merasa tidak puas hanya 1x melihat video pertarungan kelompok Eclipse Moon. Seakan bisa membaca pikiran, tepat setelah Zhang Yi selesai dengan pikiran parnonya. Ti menjelaskan kalau wilayah Jiangnan akan mengirimkan semua file itu pada semua orang. Saya juga akan mengirimkan semua rekaman video kepada Anda semua nanti. Ucap Yanti menjelaskan pada semua orang. Zhang Yi yang mendengar itu merasa senang karena apa yang dia harapkan menjadi nyata. Syukurlah, salinan terpisah akan dikirimkan. Aku akan membacanya dan melihatnya beberapa kali untuk mempelajari karakteristik bertarung orang-orang tersebut. Pikir Zhang Yi sambil tersenyum setelah mendengar penjelasan Yanti. Setelah itu Yanti menjelaskan lagi tentang informasi kelompok Eclipse Moon yang sudah diperbaharui lengkap dengan latar belakang kelompok itu sebelumnya. Ada 13 orang dalam kelompok Eclipse. Sebelum kiamat, mereka hanyalah berbagai profesional di masyarakat, bukan pasukan tempur profesional. Jinguji Seiichiro adalah pemimpin organisasi mereka. Mereka adalah organisasi Algojo yang ditakuti di daerah setempat. Tujuan mereka bukanlah untuk bertahan hidup, melainkan untuk membunuh. Alasannya adalah karena merekalah kelompok pertama menyadari mutan di atas tingkat delta bisa menyerap inti kekuatan orang lain untuk melengkapi evolusi mereka sendiri. Kelompok orang ini dikepung dan diusir dari negara Neon oleh organisasi pengelola Kanto saat ini, yaitu Izumo. Tapi ada informasi yang mengatakan kalau mereka adalah penganut setia Japan Landing Faction. Ucap Yanti menjelaskan dengan wajah serius sambil membenarkan kacamatanya. Mirip seperti scene di film Conan. Apa itu Landing Faction? Ucap Zhang Yi bertanya setelah mengacungkan tangannya. Karena ini pertama kalinya dia mendengar kata itu. Yanti kemudian menjelaskan panjang lebar tentang apa itu Landing Faction dan kaitannya dengan kelompok Eclipse Moon. Landing Faction adalah ideologi ekstremis yang ada di negara Neon. Mereka sangat yakin kalau negara Neon akan tenggelam dan negara Neon hanya bisa bertahan hidup di lempeng benua, sehingga seberang laut menjadi habitat baru yang ideal bagi mereka. Tidak mungkin. Jika kita ingin mendarat, akan lebih mudah untuk mendarat dari Silla atau Baekje. Lagi pula, tempat kecil itu mungkin tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk mempertahankannya, bukan? Ucap salah seorang yang berpartisipasi di pertemuan itu. Anda benar. Jika itu adalah Landing Faction sebelumnya, mereka memang akan memulai dari Silla dan Baekje terlebih dahulu, lalu berkomplot melawan wilayah Cina, tetapi sekarang adalah zaman es. Mereka khawatir setelah es mencair, negara Neon akan langsung tenggelam oleh gelombang air laut. Sebelumnya, pemimpin organisasi Eclipse Moon mengirimi kami sebuah video yang meminta kami untuk memberi mereka sebidang tanah di Central Plains. Ucap Yanti menjelaskan kalau inilah alasan kenapa kelompok Eclipse Moon datang ke negara Cina dan membuat keributan. Tempat setelah itu NPC-A yang mendengarkan penjelasan Yanti lalu memukul meja karena merasa sangat kesal pada kelompok Eclipse Moon dan sangat ingin membunuh mereka. Para pencuri terkutuk ini bahkan berani berkomplot melawan Central Plains. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Kita harus membunuh mereka semua, dan biarkan para bajingan di pulau itu melihat apa yang terjadi saat mereka menyinggung kita. Ucap NPC-A itu dengan penuh amarah. Setelah itu Yanti kemudian menjelaskan lagi kalau dia akan menunjukkan data individu kelompok Eclipse Moon. Namun dia tidak akan memberikan penjelasan satu persatu karena terlalu memakan waktu. Berikutnya, ada beberapa data yang kami himpun. Isinya cukup panjang jadi saya tidak akan membacanya. Harap baca dengan saksama. Ucap Yanti mempersilahkan semua orang membaca data kelompok Eclipse Moon. Monitor dalam ruangan itu kemudian menunjukkan detail informasi kelompok Eclipse Moon. Kurang lebih begini isinya. Seiichiro Jinguji, pria, 36 tahun, pengguna kemampuan peningkatan, kemampuan tidak diketahui, bertugas di pasukan bela diri maritim negara Neon dari tahun 2033 hingga 2037. Catatan, dia tidak terlihat beraksi selama pertempuran pertama, jadi tidak ada informasi akurat tentang kemampuannya. Mayumi Takeuchi, perempuan,
22 tahun, pewaris keluarga Takeuchi, gadis kuil kuno pemula, kemampuan tidak diketahui. Catatan, dia tidak terlihat beraksi selama pertempuran pertama, jadi tidak ada informasi akurat tentang kemampuannya. Daikokai Yanjin, laki-laki, 33 tahun, mantan pegulat sumo Jepang, pangkat Yokozuna, pengguna kemampuan tipe manusia binatang, nama kode kemampuan Tide Tiger, senjata, Dragon Flikat. Catatan, mutan jarak dekat yang sangat kuat. Dalam pertempuran pertama, ia sendirian memusnahkan tim alien Si Rongmeng Shucheng dan Ba Cheng Li Guoqiang. Sangat berbahaya. Feng Huangyuan, pria, 42 tahun, adalah seorang pedagang saham sebelum akhir dunia. Catatan, dia tidak terlihat dalam pertempuran pertama, jadi tidak ada informasi akurat tentang kemampuannya. Kurang lebih begitulah informasi tentang sebagian anggota kelompok Eclipse Moon, karena dari sononya segitu aja yang ditampilkan. Selesai dengan itu, Juzheng kemudian meminta pendapat dan saran pada semua orang yang akan berpartisipasi. Dia juga mengatakan kalau semua orang bisa bertanya jika ada yang tidak mereka mengerti. Hadirin sekalian, setelah kalian membaca informasi itu, apakah kalian punya sesuatu untuk disampaikan? Jika kalian punya saran bagus untuk misi selanjutnya, atau jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa menyampaikannya sekarang. Lagi pula, dibandingkan dengan prajurit kota Blizzard yang lebih baik dalam pertempuran kelompok. Kalian adalah pakar di bidang pertarungan tunggal. Ucap Juzheng melemparkan pertanyaan pada semua orang. Tepat setelah Juzheng mengatakan itu, Chen Xiaolian, yang merupakan pemimpin faksi paling kuat, di antara 7 faksi Bacheng, Si Hui dan San Chang mengacungkan tangannya dan bertanya pada Juzheng tentang keanehan yang dia temukan setelah mendengar serta melihat data dan video yang ditampilkan di monitor ruang pertemuan. Sebelumnya, dari video tadi, aku merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan rata-rata Ronin itu berada di level Delta. Mereka seharusnya tidak mampu mengalahkan 10 kelompok mutan yang bersenjata lengkap secepat itu. Ucap Chen Xiaolian bertanya pada Juzheng. Juzheng yang berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan Chen Xiaolian kemudian bertanya balik pada Chen Xiaolian. Apa yang kau ragukan? Ucap Juzheng balik bertanya. Anda seharusnya mengerti apa yang aku khawatirkan, ucap Chen Xiaolian yang yakin kalau Juzheng paham dengan apa yang dia maksud. Mendengar itu, mau tidak mau Juzheng mengatakan yang sebenarnya dan apa yang dia pikirkan. Aku bisa menjamin kalau tidak seorang pun membocorkan informasi apapun selama pertempuran pertama. Ini bukan hanya kepercayaan pada semua orang di pusat komando wilayah Jiangnan, tapi juga kepercayaan pada sistem pertahanan jaringan kantor pusat. Ucap Juzheng dengan tegas. Jika tidak ada mata-mata, bukankah itu berarti pihak lain memiliki mutan yang mampu memperoleh informasi secara pasti, yang mana itu akan lebih buruk lagi? Ucap Chen Xiaolian yang sangat terkejut dan khawatir setelah mendengar jawaban Juzheng itu. Setelah Juzheng menjelaskan dengan tegas kalau dia yakin tidak ada mata-mata di pusat komando wilayah Jiangnan. Seseorang bernama Zhuo Feiyu yang berasal dari organisasi Yunzhou mengacungkan tangannya dan mengatakan pendapatnya di mana dia dan orang-orang yang hadir di sana baru saja menerima terlalu banyak informasi secara mendadak hingga tidak bisa memikirkan dengan benar. Apa yang bisa mereka lakukan? Panglima Juzheng, kami telah menerima terlalu banyak informasi hari ini, dan kami tidak memiliki ide yang lebih baik untuk saat ini. Bisakah kau memberi kami waktu untuk mempelajari informasi tersebut dengan saksama dan kemudian membahasnya? Ucap Zhuo Feiyu meminta Juzheng menunda untuk membuat keputusan. Mendengar perkataan Zhuo Feiyu, Feng semua orang yang juga tidak bisa mencerna dengan baik informasi yang sudah mereka dapatkan, setuju dengan usulan Zhuo Feiyu itu. Saya setuju. Ucap salah seorang yang hadir di sana setelah mengacungkan tangannya. Kami perlu memahaminya. Ucap orang yang lainnya menambahkan diikuti banyak orang lainnya yang juga mengacungkan tangan tanda mereka setuju dengan usulan Zhuo Feiyu. Juzheng yang melihat dan mendengar semua orang membuat keputusan yang sama, memberitahukan kalau dia tidak masalah dengan usulan itu.
Namun dia mengingatkan mereka kalau waktu mereka tidaklah banyak dan bisa saja orang lain akan dalam bahaya jika mereka menunda-nunda misi. Tidak masalah, tapi kalian tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Karena waktu tidak menunggu siapapun. Kalau kita menundanya sehari saja lagi, tidak ada yang tahu kemana para Ronin itu akan pergi. Saat itu terjadi, rekan-rekan kita di tanah ini akan berada dalam bahaya. Ucap Zhu Zheng menjelaskan. Zhang Yi yang sangat memahami keserakahan manusia di kiamat dunia ini. Dan mengetahui kalau orang-orang bisa bertahan hidup saat ini, adalah dengan merampas sumber daya orang lain bertanya-tanya, apakah mungkin orang-orang yang hidup dengan merampas sumber daya milik orang lain itu peduli dengan hal itu. Orang-orang dari 12 kota membunuh banyak orang sambil merampok persediaan untuk bertahan hidup. Apakah mereka benar-benar peduli dengan kehidupan orang-orang biasa? Pikir Zhang Yi setelah mendengar perkataan Zhu Zheng. Tepat setelah Zhang Yi selesai memikirkan itu, Zhu Zheng kemudian melanjutkan perkataannya pada semua orang kalau dia hanya akan memberikan waktu 1 hari untuk semua orang memahami informasi yang baru saja dia berikan pada mereka hari ini. Serta dia juga mengatakan akan membagi orang-orang yang akan berpartisipasi dalam misi kali ini dalam beberapa kelompok agar mempermudahnya memberikan perintah. Aku hanya akan memberikan waktu 1 hari untuk mempelajari informasi ini dengan saksama. Lalu kita akan bersiap untuk bertempur dan mengalahkan para Ronin itu. Sekarang karena semua orang sudah ada di sini, aku akan mengumumkan pembagian dasar untuk misi ini. Karena mutan kelompok Eclipse Moon sangat kuat dan tindakan individu terlalu berisiko, aku akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk melaksanakan misi. Ucap Zhu Zheng menjelaskan, setelah itu dia memberitahukan tugas mereka sebenarnya dalam misi kali ini. Misi kalian adalah mendukung pasukan Tianshan, yang bertanggung jawab atas serangan utama. Untuk memudahkan misi, setiap tim akan memiliki seorang kapten, dan ketika tidak ada perintah dari atas, mereka harus mematuhi perintah kapten. Ucap Zhu Zheng lagi menegaskan kalau semua orang harus mengikuti perintah. Zhang Yi yang mendengar itu, dan merasa kalau semua orang di sana bisa saja menjadi ancaman untuk kota Tianhai, karena kejadian sebelumnya bertanya-tanya. Apakah dia memang harus bekerja sama dengan mereka yang bisa saja menusuknya dari belakang? Haruskah aku bekerja sama dengan orang-orang ini? Pikir Zhang Yi sambil memandangi semua orang. Setelah itu, Zhu Zheng mengambil contekan berisi daftar nama orang-orang yang sudah dikelompok menjadi beberapa kelompok, kemudian mengumumkannya pada semua orang. Selanjutnya, aku akan umumkan kelompoknya. Tim pertama, Kapten Zhang Yi, anggota tim Chen Xiaolian dan Peng Li. Ucap Zhu Zheng menyebutkan nama-nama orang berdasarkan kelompoknya. Deng Shentong yang mendengar nama Zhang Yi disebutkan dan menjadi kapten, membuatnya merasa bangga, karena itu artinya dia benar saat berniat merekrutnya ke dalam tim investigasi Tianshan. Dia layak menjadi orang yang kuincar dan ingin ku masukkan ke dalam tim. Pikir Deng Shentong sambil tersenyum tipis setelah mendengarkan pengumuman Zhu Zheng. Zhang Yi yang tidak menduga kalau dia akan menjadi kapten merasa tidak nyaman dengan keputusan itu, hingga membuat gesjur orang hendak batuk. Mengapa aku yang jadi kapten? Pikir Zhang Yi yang tidak menduga hal itu. Peng Lu yang merupakan sahabat Chen Xiaolian yang tidak tahu kekuatan asli Zhang Yi, dan hanya tahu Zhang Yi berdasarkan rumor yang terjadi sebelumnya mempertanyakan keputusan Zhu Zheng itu. Karena dia merasa Chen Xiaolian lebih baik daripada Zhang Yi. Chen Xiaolianku cukup kuat. Tapi kenapa Zhang Yi harus menjadi kapten? Pikirnya merasa tidak senang dengan pengumuman itu dan menatapku Zhang Yi dengan tatapan permusuhan. Zhang Yi yang menyadari tatapan dari Peng Li yang penuh kebencian itu tidak terlalu memikirkan tingkah Peng Li. Hanya saja dia berniat menyingkirkannya jika tidak mematuhi perintah. Jika kau tidak puas, tidak masalah. Yang terpenting, jika mereka tidak mematuhi perintah, jangan salahkan aku jika membuang mereka. Pikir Zhang Yi setelah menyadari sikap permusuhan dari anggota timnya dalam misi kali ini. Setelah Zhang Yi selesai dengan pikirannya, Zhu Zheng masih melanjutkan mengumumkan pembagian kelompok. Kelompok kedua, Kapten Zhuo Feiyu,
anggota tim Yu Zheng Yang, Yuan Hao, Liu Yuchun. Kelompok ketiga, Kapten Wu Shifang, anggota tim Mo Zhongning, Li Weihai, Jia Heting. Ucap Zhu Zheng yang terus menyebutkan nama orang yang sudah dipilah berdasarkan kelompok. Kalau kalian sadar, kelompok Zhang Yi tidak disebutkan nama Liang Yu. Mau gue tambahin sendiri tapi di row cuma 3 aja. Padahal 12 bagi 4, pas 3 kelompok. Singkat cerita setelah Zhu Zheng selesai mengumpulkan pembagian kelompok, Zhang Yi menyadari dari tots 13 orang yang ada ruangan, tidak termasuk Hua dan Lin Yu. Nama Xia Lingling tidak disebutkan dalam pembagian kelompok, yang artinya, dia tidak diundang secara langsung dalam misi kali ini. Melainkan datang bersamaan dengan Yuan Hao. Namun ternyata tidak hanya Zhang Yi yang menyadari itu, semua orang di sana juga menyadari hal itu dan menatap ke arah Xia Lingling. Xia Lingling yang menyadari semua orang menatapnya merasa terganggu dan akhirnya berteriak marah. Apa yang kau lihat? Kami adalah suami istri, apa kau punya masalah? Ucap Xia Lingling marah karena dia datang bersama Yuan Hao jadi. Selama nama Yuan Hao disebutkan mata tak masalah pikirnya. Yuan Hao yang berada di sampingnya langsung berusaha menenangkan Xia Lingling. Dan juga meminta maaf pada semua orang atas apa yang dilakukan Xia Lingling. Lingling, jangan marah. Ucap Yuan Hao sambil memegangi lengan bahu Xia Lingling. Maafkan aku, Linglingku orang yang cukup blak-blakan. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan mengatakan itu, maafkan aku. Ucap Yuan Hao lagi menjelaskan sifat Xia Lingling pada semua orang sambil membungkuk. Setelah sedikit drama itu, Zhu Zheng kemudian memberitahukan semua orang kalau pertemuan hari ini sudah berakhir dan akan berangkat menjalankan misi dalam 2 hari. Pembagian tim sudah diputuskan. Kami sudah membagi tim sesuai dengan kemampuan kalian, dan pemilihan kapten juga sudah dipertimbangkan dengan saksama. Aku harap kalian bisa bekerja sama dengan baik dan menyelesaikan misi ini. Sekian untuk hari ini. Kita akan berkumpul lagi di sini besok siang. Saat itu, aku harap kalian bisa menemukan cara yang paling menguntungkan untuk bertarung berdasarkan informasi tentang Eclipse Moon. Kita harus berangkat dalam 2 hari. Ucap Zhu Zheng menjelaskan sambil melihat jam di tangan kirinya. Setelah mengatakan itu, Zhu Zheng dan para bawahannya termasuk Deng Shentong dan Baili Changqing pun berjalan keluar meninggalkan ruang pertemuan. Zhang Yi yang masih berada di dalam ruang pertemuan kemudian berdiri dan mengajak Liang Yu segera kembali untuk menganalisis data dan informasi yang sudah mereka dapatkan kali ini. Mari kita kembali dan mempelajari informasinya dengan saksama. Ucap Zhang Yi sambil beranjak dari kursinya. Ayo, jawab Liang Yu yang juga beranjak dari kursi duduknya setelah Zhang Yi mengajaknya pergi. Di ruangan yang sama, Chen Xiaolian dan Peng Li, yang duduk di seberang depan kursi Zhang Yi, merasa kalau Zhang Yi pasti akan menghampiri mereka karena berada dalam satu kelompok sedang memikirkan cara untuk menguji Zhang Yi karena menganggap Zhang Yi lemah. Saat dia kemari, aku akan menguji kekuatannya. Dia pasti punya beberapa kualitas yang luar biasa. Kalau tidak Panglima Zhu Zheng tidak mungkin menunjuknya menjadi kapten tim. Pikir Chen Xiaolian sambil melirik Zhang Yi yang sedang berjalan. Saat dia datang, aku akan menyemprotnya sampai mati dan tidak akan membiarkannya menggertak Chen Xiaolian. Pikir Peng Li yang overprotektif terhadap Chen Xiaolian. Namun berbeda dari apa yang Chen Xiaolian dan Peng Li pikirkan, Zhang Yi, Liang Yu, dan Hua tidak menghampiri mereka dan hanya melewati mereka begitu saja. Dia pergi begitu saja? Ucap Chen Xiaolian yang kaget dengan sikap Zhang Yi. Di saat yang sama dia bertanya-tanya, bagaimana bisa Zhang Yi tidak menghampirinya untuk membahas masalah misi yang sangat penting ini begitu saja. Di saat sepenting ini, mengingat dia akan pergi ke medan perang untuk melawan para Ronin negara Neon yang kuat dan brutal, bagaimana dia masih bisa begitu tenang? Pikir Chen Xiaolian dengan mulut terbuka. Untuk apa dia ikut misi ini? Apa pendapatnya jika aku jadi kaptennya? Pikir Chen Xiaolian lagi, yang rupanya merasa kesal karena Zhang Yi yang menjadi kapten namun sikapnya sangat meragukan. Chen Xiaolian pun beranjak dari kursinya dan berniat menghampiri Zhang Yi. Ayo kita temui dia. Ayo kita temui dia.
Ucap Chen Xiaolian menghajak Peng Li, setelah menggebrak meja. Setelah Chen Xiaolian memutuskan untuk mengejar Zhang Yi, dia dan Peng Li pun berjalan keluar ruangan untuk mengejar Zhang Yi. Tepat setelah Chen Xiaolian di belakang Zhang Yi, dia pun memanggilnya. Zhang Yi, tunggu sebentar. Ucap Chen Xiaolian memanggil Zhang Yi. Zhang Yi yang menyadari sikap permusuhan dari Peng Li sebelumnya, tidak mau bersikap baik pada mereka, karenanya dia menjawab secara acuh tak acuh. Ada apa? Ucap Zhang Yi menjawab. Chen Xiaolian yang melihat sikap Zhang Yi, yang acuh tak acuh, merasa kesal, karena tidak menduga Zhang Yi orang yang seperti itu. Tanpa mengetahui kalau sikap Zhang Yi itu, dikarenakan sikap permusuhan yang ditunjukkan Peng Li pada Zhang Yi. Dia juga mempertanyakan kenapa Zhu Zheng memilih orang dengan sikap tidak sopan seperti Zhang Yi sebagai kapten. Mengapa Panglima Zhu Zheng memilih orang seperti ini sebagai kapten? Pikir Chen Xiaolian yang kesal dengan sikap Zhang Yi namun menahan diri untuk mengucapkannya. Chen Xiaolian yang menahan dirinya dengan sudah payah kemudian mengatakan pendapatnya pada Zhang Yi. Kita sekarang adalah satu tim, dan kamu adalah kaptennya. Kurasa kita setidaknya harus saling mengenal lebih baik. Selain itu, akan lebih mudah untuk kita untuk mempelajari data kelompok Eclipse Moon bersama dan mendiskusikannya bukan? Ucap Chen Xiaolian mengajak Zhang Yi berdiskusi bersama. Zhang Yi yang melihat sikap Chen Xiaolian itu membuatnya ingat pada Xiao Honglian padanya sebelumnya. Orang ini karakternya agak mirip dengan Xiao Honglian. Pikir Zhang Yi. Setelah itu Xiao Honglian memperkenalkan dirinya sendiri dan Peng Li untuk membuat Zhang Yi merasa nyaman. Perkenalkan, namaku Chen Xiaolian, dan orang di sebelahku adalah Peng Li. Kami berasal dari organisasi yang sama di Bazhou. Ucap Chen Xiaolian sambil menunjuk Peng Li yang berada di sampingnya. Namun karena Chen Xiaolian ingin membahas tentang pemikiran mereka tentang misi kali ini, dan sangat tidak mungkin membahasnya di tempat itu karena akan didengar oleh orang banyak. Chen Xiaolian menyarankan Zhang Yi untuk mencari tempat yang baik untuk mendiskusikan hal itu. Kau tahu, tidak bagus untuk berbicara di sini. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk berbicara pelan-pelan? Kapten? Ucap Chen Xiaolian setelah melihat-lihat keadaan sekitar. Zhang Yi yang mendengar itu dan sebelum-sebelumnya dia mengobrol dan membahas hal penting bersama Bailey Changqing di klub, kemudian menyarankan klub sebagai tempat mereka berdiskusi. Baiklah, ayo kita ke klub, aku yang traktir. Ucap Zhang Yi dengan percaya diri. Entah apa yang dipikirkan Chen Xiaolian setelah Zhang Yi menyarankan klub, Chen Xiaolian menolak tawaran Zhang Yi untuk menjadikan klub sebagai tempat diskusi tepat setelah Zhang Yi menyarankannya. Aku tak mau minum. Kenapa kita tak ke kamarmu saja? Ucap Chen Xiaolian sambil melambaikan tangannya. Zhang Yi yang mendengar itu merasa aneh karena yang mengatakan itu adalah seorang wanita. Bagaikan seorang pria yang baru menggoda seorang wanita ke klub untuk bersenang-senang. Namun wanita itu malah mengajaknya langsung ke hotel. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Pikir Zhang Yi setelah mendengar penolakan Chen Xiaolian. Tepat setelah itu, Peng Li kemudian menjelaskan alasan kenapa Chen Xiaolian menyarankan mereka berdiskusi di kamar Zhang Yi. Apa yang kau pikirkan? Kami tidak mengenal tempat ini dan tidak punya tempat tujuan. Karena itu kami cuma bisa pergi ke kamarmu. Ucap Peng Li, berbicara sambil melipat tangannya seperti emak-emak ngomel. Ah maaf, baiklah kalau begitu. Ucap Zhang Yi menjawab dengan gestur bodoh seperti yang sering dilakukan Yuya Tenjo di anime Isekai The Cheat Skill bla bla bla. Ya itulah pokoknya. Singkat cerita, Zhang Yi, Liang Yu, Hua Hua, Chen Xiaolian dan Peng Li pergi ke kamar Zhang Yi, lalu duduk di sofa untuk saling mengenal satu sama lain, seperti yang Chen Xiaolian katakan sebelumnya. Namun setelah beberapa saat Peng Li yang rupanya dari tadi sudah mengawasi Zhang Yi, dan menilai kemampuan Zhang Yi hanya dari fisiknya. Bertanya-tanya, apa yang membuat Zhang Yi lebih baik dari Chen Xiaolian sampai-sampai dia terpilih menjadi kapten? Bagaimana bisa bocah ini lebih baik dari Xiayanku? Sungguh tidak beruntung. Pikir Peng Li menganggap Zhang Yi lemah.
Karena mereka sudah sampai di kamar Zhang Yi. Zhang Yi pun bertanya pada Chen Xiaolian, apa yang ingin dia bicarakan dengan meminta Zhang Yi membawa mereka ke kamarnya. Chen Xiaolian pun memberitahu Zhang Yi kalau mereka harus mengenal satu sama lain untuk memudahkan dalam misi, karena mereka sudah menjadi satu tim sesuai keputusan Zhu Zheng. Karena kantor pusat sudah menugaskan kita bersama, maka kita harus menaati pengaturan distrik dan bekerja sama untuk melawan mutan dari kelompok Eclipse Moon. Jadi, kita harus tahu kemampuan masing-masing, kan? Ucap Chen Xiaolian dengan wajah serius. Baiklah, kurasa itu saran yang bagus, ucap Zhang Yi yang mendengar itu dan merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus mengetahui kemampuan Chen Xiaolian dan Peng Li. Meskipun sebenarnya dia bisa saja meminta Yang Xin untuk meretas informasi tentang mereka. Setelah Zhang Yi mengatakan itu, Xiao Honglian kemudian memberitahukan kemampuannya serta apa saja keahliannya. Tentu saja dia juga memberitahukan kemampuan Peng Li juga. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemampuanku adalah Ice Dance, mutan yang diperkuat. Aku pandai bertarung dengan tendangan karena aku sudah mempelajari tarian perang Brasil selama 10 tahun. Kemampuan Peng Li adalah pendeta, dia tipe casting. Kemampuannya cenderung berupa penguatan tambahan, yang bisa membantu orang meningkatkan kebugaran fisik dasar dan menyembuhkan luka. Ucap Chen Xiaolian menjelaskan. Karena Chen Xiaolian sudah menjelaskan kemampuannya dan juga kemampuan Peng Li. Kini giliran Zhang Yi memberitahukan kemampuannya. Aku Zhang Yi, aku punya kemampuan khusus dan kemampuan spasial. Kode name-nya adalah subruang. Aku bisa membuka dimensi untuk menyimpan barang seperti kotak penyimpanan. Aku juga bisa melakukan teleportasi menggunakan portal dimensi. Ucap Zhang Yi menjelaskan apa saja kemampuannya sebagai balasan karena Chen Xiaolian sudah menjelaskan kemampuannya. Setelah mendengar penjelasan Zhang Yi tentang kemampuannya, Chen Xiaolian kemudian mengetahui kalau kemampuan langka Zhang Yi lah yang membuat Panglima Zhu Zheng memilih Zhang Yi sebagai kapten tim mereka. Namun dia tidak tahu kalau bukan hanya itu saja yang menjadi alasan Zhu Zheng memilih Zhang Yi menjadi kapten tim. Kemampuan yang berkaitan dengan dimensi. Tidak heran Panglima Zhu Zheng menjadikanmu kapten. Mutan tingkat Delta dengan kemampuan spasial. Ucap Xiao Honglian yang baru mengetahui kemampuan Zhang Yi. Kemampuanku sepertinya sangat dibutuhkan, ucap Zhang Yi menjawab seakan dia tidak tahu kalau kemampuannya dicari-cari banyak orang. Tentu saja, kau harus tahu kalau kemampuanmu sangat berguna di kiamat dunia ini, ucap Chen Xiaolian menjelaskan pada Zhang Yi betapa sangat bergunanya kemampuan Zhang Yi. Benar? Orang-orang tidak pernah menyadari betapa baiknya apa yang mereka miliki. Ucap Peng Li yang mulai sedikit melembut setelah mengetahui kemampuan Zhang Yi. Setelah itu Chen Xiaolian pun menanyakan apa keahlian bertarung Zhang Yi. Karena dia sudah menjelaskan kalau dirinya ahli dalam tendangan. Jadi dia berpikir Zhang Yi juga harus mengatakan keahlian bertarungnya. Jadi, apa gaya bertarungmu? Bahkan jika kau tidak bisa memberitahukan semua kemampuanmu pada kami, kau masih terlalu menyembunyikannya. Ucap Chen Xiaolian memaksa Zhang Yi mengatakan kemampuan bertarungnya secara halus. Gaya bertarungku cukup sederhana, yaitu sebuah senjata. Ucap Zhang Yi menjawab singkat. Chen Xiaolian dan Peng Li yang mendengar itu terkejut. Karena senjata seperti pistol tidak terlalu berguna melawan mutan di kiamat dunia ini. Senjata. Ucap Chen Xiaolian dan Peng Li bertanya secara bersama. Zhang Yi yang melihat Chen Xiaolian dan Peng Li bertanya tentang senjata secara bersamaan. Membuat Zhang Yi langsung memberitahu mereka kalau kemampuannya bisa membuat tembakan dari pistol yang dia tembakkan jadi lebih kuat dan akurat sampai bisa membuat mutan terluka. Kemampuanku bisa membantuku dalam menembak, meningkatkan jangkauan dan kekuatan serangan, jadi aku bisa menyebabkan kerusakan tertentu bahkan pada mutan. Kecuali mutan yang ditingkatkan dan mutan binatang dengan pertahanan yang sangat tinggi. Ucap Zhang Yi menjelaskan kemampuan bertarungnya. Chen Xiaolian merasa kalau kemampuan bertarung Zhang Yi cukup hebat sangat senang karena dapat banyak keuntungan saat satu tim dengan Zhang Yi.
Kami sangat beruntung bisa berada di tim yang sama denganmu. Kami tidak hanya tidak perlu khawatir tentang logistik, kau juga ahli dalam pertahanan. Kami akan lebih aman bersamamu. Ucap Chen Xiaolian sambil tersenyum. Baguslah, kata Peng Li yang merasa lega karena Zhang Yi tidak selemah yang dia pikirkan. Setelah itu, Zhang Yi kemudian mengenalkan Liang Yu pada mereka dan tentu saja Zhang Yi juga menjelaskan kemampuan Liang Yu pada Chen Xiaolian dan Peng Li. Ini Liang Yu, pengguna kemampuan tambahan dan ahli bela diri. Yang lainnya sepertinya tidak layak untuk diperkenalkan. Kata Zhang Yi menjelaskan kemampuan Liang Yu. Tepat setelah Zhang Yi menjelaskan kemampuan Liang Yu, Chen Xiaolian yang mengetahui kalau saat kiamat dunia terjadi, sudah tidak ada lagi binatang yang mampu bertahan hidup. Kecuali binatang yang sudah bermutasi menjadi mutan. Dengan pengetahuan yang dia punya itu, dan karena dia melihat Hua-Hua yang berada selalu bersama Zhang Yi. Namun Zhang Yi tidak memperkenalannya. Jadi dia bertanya pada Zhang Yi tentang Hua-Hua. Bagaimana dengan itu? Jangan bilang kalau dia hanya kucing peliharaan biasa. Kau harus tahu, kalau tidak ada hewan peliharaan yang bisa bertahan hidup dalam suhu sangat rendah seperti -60 derajat Celcius. Zhang Yi yang mendengar itu memuji pengetahuan Chen Xiaolian yang menyadari kali Hua-Hua bukanlah kucing biasa, lalu mengenalkan Hua-Hua pada Chen Xiaolian. Wawasanmu bagus. Memang benar, Hua-Huaku bukanlah kucing biasa. Dia adalah makhluk mutan. Menurut klasifikasi kekuatan super manusia, dia juga berada di tingkat delta. Ucap Zhang Yi sambil mengelus Hua-Hua. Chen Xiaolian yang mendengar kalau Hua-Hua bukan kucing biasa, bahkan sekuat mutan tingkat delta merasa sangat senang. Karena itu artinya ada 5 mutan tingkat delta di tim mereka yang bisa menjamin keselamatan mereka. Hebat! Dengan ini, tim kita akan punya 5 petarung tingkat delta, dan peluang kita untuk memenangkan misi akan jauh lebih tinggi daripada tim lain. Ucap Chen Xiaolian dengan senyum lebar di wajahnya. Kalau begini, kita punya kesempatan untuk mengambil alih kota Linhai. Ucap Peng Li, ikut senang mengetahui fakta kalau mereka sekuat 5 orang mutan tingkat delta. Karena semua orang sudah saling mengenal, Chen Xiaolian kemudian mengajak semua orang untuk menganalisis data yang baru saja mereka dapatkan dari kota Blizzard. Dan memikirkan cara untuk menghadapi musuh setelah memahami kekuatan musuh. Mari kita baca informasinya beberapa kali dan bahas bersama-sama. Jauh lebih baik jika kita menyatukan ide daripada membacanya sendiri. Ucap Chen Xiaolian dengan perasaan senang. Namun sebelum mereka mulai membahas rencana melawan kelompok Eclipse Moon, Zhang Yi mengungkit tentang aturan, karena Zhang Yi yang ditunjuk menjadi kapten. Maka bagi Zhang Yi semua orang harus mematuhi perintahnya. Tapi, haruskah kita bicarakan dulu tentang cara bekerja sama? Maksudku, aku harap kalian berdua akan mengikuti perintahku. Ucap Zhang Yi berterus terang. Chen Xiaolian yang rupanya sejak awal sengaja memulai pembicaraan agar dia menjadi yang memegang kendali. Jadi meskipun Zhang Yi yang menjadi kapten secara aturan, namun dia yang akan menjadi pengambil keputusan di dalam kelompok. Merasa terkejut dengan perkataan Zhang Yi. Padahal aku sudah mengendalikan alur pembicaraan tadi. Bagaimana bisa dia tidak ikut terbawa suasana? Pikir Chen Xiaolian yang terkejut karena Zhang Yi tidak jatuh dalam trik kecilnya. Aku akui kemampuanmu memang langka, dan sebagai kapten kami akan menghargai pendapatmu, tapi jika kau mengambil keputusan yang tidak tepat selama menjalankan misi, kami juga berhak mengoreksimu. Ucap Chen Xiaolian yang sudah tidak bisa melawan secara langsung karena triknya gagal. Zhang Yi yang menginginkan tim yang mematuhi perintahnya agar tidak merepotkan dan membahayakan dirinya, langsung menolak untuk bekerja sama. Kalau begitu, kita tidak perlu bertindak bersama. Lagi pula, menurut konfigurasi tim, kami cuma kekurangan 1 orang dari tim lain, termasuk aku, Liang Yu, dan Hua-Hua. Ucap Zhang Yi yang tidak peduli dengan tim mereka. Kami adalah tim dan kami bekerja sama dengan baik. Mereka juga mengikuti perintahku, jadi tidak masalah apakah kalian bersama kami atau tidak.
Orang-orang dengan keinginan yang berbeda tidak mungkin bisa bekerja sama. Kau juga berpikir begitu kan? Ucap Zhang Yi menjelaskan sekaligus menekankan kalau dia tidak butuh tim yang punya pandangan dan tujuan yang berbeda. Apa kau serius? Ucap Peng Li yang tidak percaya dengan apa yang sudah Zhang Yi katakan. Chen Xiaolian yang mendengar perkataan Zhang Yi itu kemudian mengingatkan kembali kalau misi ini sangatlah berbahaya untuk dijalankan dengan sedikit orang. Misi ini cukup sulit, dan peluang keberhasilan kita berlima sangat tinggi. Jika dibagi seperti ini, tidak akan baik bagi kita semua. Ucap Chen Xiaolian menjelaskan sekaligus membujuk Zhang Yi. Walaupun sebenarnya dia dan Peng Li lah yang akan dalam bahaya jika mereka terpisah. Zhang Yi yang tidak mau diremehkan jika dia setuju dengan mudah, mengatakan kalau dia tidak butuh tim yang menyusahkannya secara halus. Kalian tidak mengenaliku, dan kita semua adalah orang asing, tetap bersama dalam satu tim hanya akan menjatuhkan kita. Apa gunanya? Ucap Zhang Yi, acuh tak acuh. Mendengar itu Chen Xiaolian yang tidak ingin mengambil resiko jika tim mereka terpisah, mencoba membujuk Zhang Yi dengan alasan ini semua demi kelangsungan hidup mereka saat menjalankan misi. Waktu perkenalan kira terlalu pendek, jadi tidak nyaman untuk terbiasa satu sama lain, tapi jika ada lebih banyak orang, itu selalu bisa menjamin peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Ucap Chen Xiaolian mencoba membujuk Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu, kemudian setuju namun dia mengingat, jika pikiran mereka tidak sejalan saat mereka menjalankan misi, maka dia ingin mereka berpisah. Baiklah, kita bisa bertindak bersama, tapi jika terjadi perselisihan, kau bisa bertindak sendiri-sendiri dan mengabaikan kami, ucap Zhang Yi sambil membersihkan kukunya. Chen Xiaolian merasa sedikit kesal dengan pembicaraan yang alot ini, kemudian menegaskan pada Zhang Yi untuk tidak bermain-main, karena hal ini menyangkut nyawa. Zhang Yi, ini bukan lelucon, ini krisis hidup dan mati. Kau tidak bisa membahayakan semua orang hanya karena kau marah pada kami. Ucap Chen Xiaolian yang menaikkan nada bicara. Melihat Chen Xiaolian yang mengungkit tentang nyawa, Zhang Yi langsung memberitahu Chen Xiaolian kalau dia punya kemampuan yang bisa 100% menjamin keselamatan dia dan kelompoknya. Tapi dia tidak mau menyelamatkan orang yang bukan bawahannya dan tidak mematuhi perintahnya. Kemampuanku bisa menyelamatkan nyawaku dan memastikan bahwa aku dan anak buahku 100% selamat dalam ini. Jadi menurutmu apakah aku punya kewajiban untuk melindungi mereka yang tidak mematuhi perintahku? Ucap Zhang Yi menjelaskan sekaligus bertanya pada Chen Xiaolian. Chen Xiaolian cukup terkejut mendengar perkataan itu. Namun setelah dia memikirkannya, dan memahami kemampuan Zhang Yi dari apa yang Zhang Yi katakan sebelumnya, semangatnya untuk menentang Zhang Yi menurun. Kau bilang 100% selamat. Aku mengerti. Ucap Chen Xiaolian sambil memegangi dagunya memikirkan kemampuan Zhang Yi. Apa yang kau mengerti? Ucap Peng Li yang tidak memahami kemampuan Zhang Yi, dan tidak suka kalau dia dan Chen Xiaolian mematuhi Zhang Yi. Mendengar pertanyaan itu, Chen Xiaolian kemudian menjelaskan kemampuan yang Zhang Yi maksud pada Peng Li. Dia punya kemampuan spasial dan bisa bepergian melintasi dimensi, yang berarti dia dapat melarikan diri jika terjadi kesalahan, ucap Chen Xiaolian menjelaskan. Tidak tahu malu. Kata Peng Li merasa kecewa dengan sikap Zhang Yi. Setelah sudah memahami maksud Zhang Yi, Xiao Honglian kemudian setuju untuk mematuhi perintah Zhang Yi dalam misi sekali ini. Namun dia tetap menegaskan kalau dia merasa perintah Zhang Yi dia anggap keterlaluan. Mereka akan berpisah. Dalam misi ini, kami akan bertindak sesuai perintahmu, tapi jika perintahmu terlalu keterlaluan, kami akan berpisah denganmu. Dan berada di jalan kita masing-masing. Bagaimana? Kata Chen Xiaolian menegaskan sekaligus menanyakan usulannya. Sepakat? Ucap Zhang Yi menjawab sambil memegangi dagunya. Setelah semua berdebatan kecil tentang kapten selesai, Zhang Yi kemudian mengajak semua orang untuk menganalisis informasi, data, dan video yang mereka dapatkan dari kota Blizzard. Selanjutnya mari kita mulai mempelajari informasi tentang Eclipse Moon.
Ucap Zhang Yi sambil membuka handphone yang punya fungsi proyeksi lalu mengarahkannya ke dinding agar semua orang bisa melihatnya bersama. Peng Li yang rupanya membawa buku dan pulpen bersamanya mengatakan kalau dia akan mencatat poin penting dari yang harus mereka perhatian untuk dibahas lagi. Aku akan mencatat bagian pentingnya, kata Peng Li sambil membuka buku dan memenangi pulpen. Beberapa jam setelah mereka semua selesai menganalisa informasi, data dan video, kelompok Eclipse Moon. Zhang Yi sebagai kapten tim kemudian berniat mengatakan pendapatnya setelah menganalisa semua informasi yang mereka dapat dari kota Blizzard. Sebagai ketua tim, biarkan aku menyampaikan pandanganku terhadap kelompok Eclipse Moon dulu. Saat ini, rekaman video terbatas. Saat kita menghadapi kelompok Eclipse Group, kita hanya bisa bersiap secara mental untuk menghadapi kemungkinan bertemu mutan yang bisa membatasi kemampuan kita kapan saja. Secara khusus, masih ada beberapa orang dengan efektivitas tempur yang tinggi di tim mereka, seperti orang ini, yang setidaknya setingkat wakil kapten tim investigasi. Tsukamoto Nobunaga, seorang master kendo Jepang, bahkan dikenal sebagai pendekar pedang masa kini. Meskipun orang Jepang suka menghiperbolakan kekuatan mereka saat memberitahukannya pada orang lain, kita tetap harus memperhatikan kekuatan orang ini. Ucap Zhang Yi mengatakan pendapatannya pada semua orang dan siapa saja yang harus mereka waspadai, sambil meminum segelas air karena tenggorokannya kering akibat terlalu banyak bicara. Liang Yu yang merupakan fanatik bela diri mengatakan keinginannya untuk menghadapi Tsukamoto Nobunaga yang merupakan seorang master kendo, untuk meningkatkan kemampuannya. Jika memungkinkan, aku ingin bertarung dengannya. Kata Liang Yu mengatakan keinginannya yang secara tidak langsung meminta izin pada Zhang Yi untuk melawan Tsukamoto Nobunaga. Peng Li yang sepertinya merupakan orang yang kaku, merasa kaget melihat Liang Yu yang dengan mudahnya mengatakan keinginannya pada Zhang Yi padahal dia adalah bawahan Zhang Yi. Tanpa tahu bagaimana cara Zhang Yi memperlakukan orang-orangnya. Orang ini hanyalah bawahan Zhang Yi. Bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu? Pikir Peng Li bertanya-tanya setelah melihat sikap Liang Yu. Setelah itu Zhang Yi kemudian menjelaskan lagi kalau orang-orang yang lebih berbahaya adalah anggota tim Eclipse Moon yang tidak diketahui kemampuannya karena keterbatasan informasi. Kita harus lebih waspada terhadap mereka yang tidak diketahui kemampuannya. Termasuk pemimpin tim mereka, Seiichiro Jinguji. Di negara Neon yang menganut prinsip si lemah mengalahkan si kuat, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan dipilih sebagai pemimpin tim oleh kelompok Ronin yang ganas ini. Peng Li yang memahami perkataan Zhang Yi kemudian mengingatkan kalau mereka hanya perlu melakukan tugas mereka. Lagi pula mereka bukan bintang utama dalam misi kali ini. Saat kita menghadapi musuh setingkat ini, yang harus kita lakukan adalah melakukan bagian kita. Jangan lupa, pasukan tempur utama kali ini adalah tim Tianshan. Ucap Peng Li, yang sepaham dengan pendapat Zhang Yi. Tepat setelah itu, Xiao Lian yang rupanya sudah bisa menebak apa yang direncanakan wilayah Jiangnan, mengatakan pada semua orang tentang hal itu. Aku secara garis besar sudah menebak apa rencana pertempuran markas besar itu. Kata Xiao Lian sambil memegangi dagunya. Peng Li yang sangat membanggakan sahabatnya itu merasa sangat senang mendengar apa yang dikatakan Xiao Lian. Seperti yang diharapkan dari Xiao Lianku, pemikirannya sangat bagus. Pikir Peng Li sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar perkataan Xiao Lian, Zhang Yi yang penasaran sejauh mana Xiao Lian memahami rencana wilayah Jiangnan, meminta Xiao Lian mengatakan pemikirannya itu padanya. Oh, tolong ceritakan padaku. Ucap Zhang Yi sambil mengulurkan tangannya, mempersilahkan Xiao Lian bicara. Kekuatan kelompok Eclipse cukup tersembunyi, mereka juga punya kemampuan pengumpulan informasi yang kuat, sehingga markas besar harus membagi operasi menjadi 2 tahapan. Ketiga tim kita adalah garis pertempuran pertama dan kita perlu memaksa Eclipse Moon untuk mengambil tindakan dan menunjukkan kekuatan mereka. Sekalipun mereka bisa memilih rencana yang tepat untuk melawan kita, kita masih punya pilihan pertahanan kedua yaitu pasukan Tianshan. Mereka akan mengirim anggota tim Tianshan yang punya kemampuan dan atribut berbeda dengan kita untuk mengikuti,
Dengan begitu mereka bisa menutupi kelemahan kita, lalu kita bisa menghadapi taktik lawan dengan sempurna. Aku tidak yakin mereka bisa mengalahkan kita dalam hal kekuatan fisik. Selain itu, dengan keunggulan jumlah kita, mereka tidak bisa menghancurkan rencana kita. Dalam pertempuran ini, kita punya keuntungan. Ucap Xiaolian menjelaskan panjang lebar tentang rencana wilayah Jiangnan menurut pendapatnya. Benar, aku juga berpikir begitu. Ucap Zhang Yi memberitahu kalau dia juga punya tebakan yang sama. Tapi dalam kasus ini, misi kali ini sebenarnya lebih sederhana. Lagi pula, aku paling jago menjadi umpan dan mengulur waktu orang lain. Ucap Zhang Yi lagi mempersimple penjelasan tentang rencana wilayah Jiangnan, yaitu menjadikan mereka umpan untuk memancing kelompok Eclipse Moon keluar dan membuat tenaga mereka terkuras. Jangan lupa, kita tidak hanya menjadi umpan untuk orang lain. Kita harus memberikan kontribusi agar memperoleh kesempatan untuk menguasai seluruh kota Linhai. Ucap Peng Li menimpali perkataan Zhang Yi, dan mengingatkan kembali tentang ambisinya dan Xiaolian untuk mendapatkan hak kota Linhai. Namun sayangnya ambisi mereka tidak sejalan dengan Zhang Yi yang tidak berniat untuk mendapatkan hak untuk kota Linhai. Terus kenapa? Ucap Zhang Yi dengan santainya, karena dia tidak berniat untuk berusaha keras mendapatkan banyak poin kontribusi, dan hanya ikut misi dengan normal. Lagi pula bintang utama misi kali ini adalah tim Tianshan. Kenapa? Kota Linhai sangat kaya akan sumber daya. Selama kita bisa merebutnya, bahkan jika kita hanya membagi sebagian saja, kekuatan pasukan kita akan meningkat pesat. Ucap Peng Li menjawab dengan cepat. Meskipun wilayah Jiangnan dengan tegas melarang kita untuk berperang satu sama lain, hal semacam ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Jadi kita hanya bisa memperkuat diri agar tidak bersikap pasif jika terjadi pertikaian internal. Kata Xiaolian menjelaskan kalau konflik internal pasti terjadi, jadi mereka perlu menjadi lebih kuat. Zhang Yi yang tidak tertarik untuk memperebutkan perbekalan dan sumber daya. Karena dia mempunyai semua itu dalam subruangnya mengatakan keinginannya dan mengingatkan Xiaolian dan Peng Li untuk pergi jika keinginan mereka tidak sejalan dengan keinginannya. Kau benar, tapi aku tidak tertarik. Seperti yang ku katakan di awal, jika kalian tidak setuju dengan pemikiranku, kalian bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikan kalian. Ucap Zhang Yi sambil mengulurkan tangan, mengisyaratkan Xiaolian dan Peng Li untuk pergi. Melihat sikap Zhang Yi itu membuat Xiaolian dan Peng Li merasa kesal karena Zhang Yi tetap dengan pendiriannya bahkan setelah mereka sudah mengobrol bersama untuk membahas semua hal ini. Orang ini benar-benar keras kepala dan sulit dihadapi. Pikir Xiaolian dan Peng Li setelah melirik satu sama lain. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Masih banyak hal yang harus kita bahas. Ucap Zhang Yi dengan wajah serius, meminta semua orang untuk kembali menganalisa dan membuat rencana untuk misi mereka. Di sini lain, Zhu Zheng yang berada kantornya sedang sibuk membaca laporan terbaru tentang Eclipse Moon. Melaporkan kepada Panglima tertinggi, berdasarkan sistem satelit nebula, kelompok Eclipse Moon telah mulai meninggalkan kota Linhai dan menuju kota Jiangning di barat laut. Kurang lebih begitulah isi laporan yang Zhu Zheng baca. Zhu Zheng sangat marah setelah mengetahui kalau kelompok Eclipse Moon sudah bergerak lagi ke kota lain untuk menuju Central Plains. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang-orang gila sialan ini benar-benar ingin berbaris menuju Central Plains. Mereka tidak benar-benar berpikir kalau mereka bisa mengabaikan wilayah Jiangnan hanya dengan memenangkan pertempuran kecil, bukan? Ucap Zhu Zheng berbicara sendiri sambil memukul meja. Di saat Zhu Zheng sedang merasa marah dengan tindakan kelompok Eclipse Moon. Di sisi lain Seiichiro Jinguji bersama dengan kelompok Eclipse Moon sedang melakukan pemusnahan di alun-alun kota Jiangning. Kita harus mencari tempat yang cukup untuk beristirahat dan mengisi kembali perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan. Perhentian berikutnya tampaknya adalah Lingdu. Ucap Seiichiro Jinguji dengan kedua tangan dimasukkan ke saku. Pose yang sama seperti yang dilakukan laki-laki umumnya karena merasa itu keren.
Kalian juga mikir gitu kah, guys? Karena mereka sudah membuat masalah yang besar dan menarik perhatian wilayah Jiangnan yang menjadi pusat kekuatan di Cina. Feng Huangyuan dengan pasti menduga kalau jalan mereka ke depannya tidak akan mudah lagi. Lagi pula mereka belum menghadapi pasukan elit wilayah Jiangnan, ditambah lagi mereka menyerang negara lain, sudah pasti wilayah Jiangnan akan menjadi melawan sekuat tenaga. Segalanya pasti tidak akan berjalan mulus. Mereka yang datang ke pertempuran sebelumnya hanyalah sekelompok organisasi sipil, dan orang-orang dari distrik Jiangnan belum muncul. Orang-orang itu masih akan melawan kita sampai akhir, kata Feng Huangyuan sambil membaca dokumen. Feng Huangyuan, jangan selalu pesimis. Sekarang semuanya berada di bawah kendali kita, ucap Seiichiro Jinguji yang sudah merasa kalau mereka menang karena selama sampai di tanah Cina mereka belum pernah kalah sekalipun. Dia kemudian dengan yakin mengatakan kalau hanya butuh sedikit usaha lagi mereka akan bisa mendapatkan tanah untuk ditinggali di Cina. Satu perang lagi, maka wilayah Jiangnan akan menyadari betapa kuatnya kita. Kemudian mereka akan menghentikan perlawanan mereka yang tidak profesional dan memberikan tanah ini. Sama seperti saat kita di Kanto, kata Seiichiro Jinguji sambil membentangkan tangannya. Feng Huangyuan yang mendengar itu kembali mengingatkan Seiichiro Jinguji kalau yang mereka serang saat ini adalah negara lain. Bukan negara Neon, jadi perlawanan musuh sudah pasti berbeda dari saat mereka di Kanto yang para petingginya takut memusnahkan kelompok Eclipse Moon karena tidak ingin mengalami kerugian dan membuat kekuatan mereka melemah, lalu posis dan wilayah mereka diambil oleh orang lain. CK, ini bukan negara Neon. Bagaimana kau tahu kalau orang-orang di wilayah Jiangnan punya pemikiran yang sama dengan petinggi di Izumo? Mereka takut jika mereka menghancurkan kita, kekuatan mereka sendiri akan melemah. Dan organisasi lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini, dan membiarkan kita melakukan apapun yang mereka inginkan. Ucap Feng Huang bertanya sekaligus mengingatkan bahaya Yanag akan mereka hadapi, sekaligus secara tidak langsung meminta Seiichiro Jinguji untuk berhati-hati dan tidak bertindak berlebihan. Bukankah semua orang yang berpangkat tinggi di dunia itu sama? Ucap Seiichiro Jinguji balik bertanya, karena dia menganggap semua petinggi di negara di seluruh dunia itu sama saja. Jadi kita harus mulai dari sekarang, untuk mencegah serangan mendadak dari wilayah yang lebih besar, kita harus membersihkan area dalam radius 5 km dari area ini secara menyeluruh. Jangan biarkan seorang pun hidup, kata Feng Huangyuan yang sudah tidak bisa membujuk Seiichiro Jinguji lagi. Jadi Feng Huangyuan hanya bisa mengatakan untuk bertindak cepat sebelum wilayah Jiangnan mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk melawan. Singkat cerita, di sisi lain, tepatnya dalam ruang pertemuan kecil wilayah Jiangnan, Zhu Zheng sedang mengadakan rapat sesuai janji sebelumnya karena 1 hari sudah berlalu. Namun sebelum memulai rapat, dia memberitahukan informasi tentang pergerakan kelompok Eclipse Moon yang dia ketahui dari laporan sebelumnya. Hadirin sekalian, aku punya berita buruk untuk diberitahukan pada kalian. Pagi ini, Eclipse Moon sudah meninggalkan kota Linhai dan tiba di kota Jiangning di dekatnya, ucap Zhu Zheng menjelaskan dengan santai. Wu Shifang yang merupakan pemimpin organisasi mutan dari kota Jiangning kaget mendengar informasi yang dikatakan Zhu Zheng. Apa? Bagaimana keadaan kota Jiangning sekarang? Teriak Wu Shifang setelah berdiri dan memukul meja karena emosinya yang meledak-ledak. Setelah mengetahui kalau kelompok Eclipse Moon sudah berada di kota Jiangnin, Zhu Zheng yang melihat sikap Wu Shifang dan rupanya sudah memberikan perintah pada warga kota Jiangning untuk bersembunyi, mengingatkan Wu Shifang untuk tenang. Wu Shifang, jangan influsif dan duduklah. Kami sudah memberitahu warga di kota Jiangning untuk bersembunyi dan tidak menghadapi Eclipse Moon. Saat ini, mereka telah menduduki lapangan Jiangning, dan organisasi-organisasi di daerah itu telah musnah. Meski sudah mendengarkan penjelasan Zhu Zheng, Wu Shifang masih merasa khawatir karena keamanan kelompok dan keluarganya di kota Jiangning masih belum terjamin. Meski hanya organisasi di dekat alun-alun yang hancur, pasukanku pun tidak aman, pikir Wu Shifang yang masih belum puas setelah mendengar perkataan Zhu Zheng.
Panglima Juzheng, aku ingin kembali dulu dan menyelesaikan urusan internal wilayahku. Ucap Wu Shifang meminta izin pamit dan ingin segera kembali ke kota Jiangning. Lan Xincheng yang melihat sikap Wu Shifang itu kemudian memarahi Wu Shifang karena sikapnya itu bisa saja merusak rencana mereka untuk memusnahkan kelompok Eclipse Moon. Omong kosong. Wu Shifang, menurutmu sekarang jam berapa? Apa kau pikir kau bisa melakukan apa yang kau inginkan? Yang terpenting untukmu sekarang adalah bekerja sama dengan markas besar dan menyelesaikan masalah Eclipse Moon. Teriak Lan Xincheng menegur Wu Shifang. Cukup, Lan Xincheng, dia hanya khawatir tentang keluarga dan teman-temannya. Itu bisa dimengerti. Ucap Juzheng menghentikan Lan Xincheng memahari Wu Shifang, yang tentu saja Lan Xincheng mematuhi perkataan Juzheng. Panglima. Ucap Wu Shifang tersentuh melihat Juzheng yang memahami perasaannya. Setelah itu Juzheng memberitahu pada semua orang kalau mereka harus bertindak cepat sebelum kelompok Eclipse Moon semakin menggila dan mencapai Central Plains. Kemudian Juzheng meminta semua kapten dari 3 kelompok yang sudah ditentukan mengatakan pendapat dan rencana mereka untuk melawan kelompok Eclipse Moon. Lagi pula Juzheng sudah memberikan informasi pada mereka agar mereka bisa membuat rencana atau ide untuk melawan kelompok Eclipse Moon. Kita tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Orang-orang itu baru saja tiba di kota Jiangning dan jumlah mereka tidak banyak. Tidak mungkin mereka bisa melakukan pengepungan yang menghancurkan semua pasukan di kota Jiangning dalam waktu singkat. Kita harus menyelesaikan rencana pemusnahan Eclipse Moon hari ini dan berangkat ke Jiangning besok pagi untuk membunuh mereka di daerah pesisir sesegera mungkin dan mencegah mereka sampai ke Central Plains. Sekarang, aku minta ketiga kapten tim untuk berbicara tentang hasil diskusi kalian kemarin. Zhang Yi, mari kita mulai dengan dirimu. Ucap Juzheng meminta Zhang Yi mengatakan pendapat dan rencananya. Zhang Yi kemudian berdiri dan mengatakan pendapatan dan rencana yang dia dan kelompoknya pikirkan untuk menghadapi kelompok Eclipse setelah selesai menganalisa informasi yang dia dapatkan sebelumnya. Kami sudah menganalisisnya kemarin dan menyadari kalau kita bisa menghancurkan mereka, baik dengan senjata api, jumlah orang, dan kekuatan supranatural. Kuncinya adalah memahami sepenuhnya kemampuan semua anggota tim Eclipse Moon. Secara khusus, kita perlu menemukan cara untuk meretas saluran informasi mereka. Itulah yang aku simpulkan. Ucap Zhang Yi menjelaskan pendapatnya pada Juzheng. Analisis Zhang Yi benar. Wilayah kami akan memberikan bantuan bersenjata pada MU. Jawab Juzheng sepakat dengan perkataan Zhang Yi lalu berniat mendukungnya dengan memberikan bantuan senjata. Apakah Anda berencana menggunakan senjata termal untuk melakukan serangan yang ditargetkan? Tanya Wu Shifang pada Juzheng karena terkejut mendengar perkataan Juzheng mengungkit tentang senjata. Tidak. Ucap Juzheng menjawab pertanyaan Wu Shifang secara singkat, tentang penggunaan senjata termal seperti rudal dan yang lainnya. Mendengar jawaban Juzheng itu membuat Zhang Yi teringat kembali tentang masalah Yuan Kongye, di mana saat itu, Juzheng sempat berniat menggunakan rudal namun batal. Karena tidak efektif menghadapi banyaknya zombie mereka hadapi saat itu. Benar juga, saat insiden Yuan Kongye terjadi, bukankah Juzheng ingin menggunakan rudal untuk melakukan serangan regional? Mengapa dia tidak menggunakannya kali ini saat kelompok Eclipse Moon menyerang? Pikir Zhang Yi bertanya-tanya apa yang dipikirkan Juzheng. Tepat setelah itu, Juzheng menjelaskan alasan dia tidak menggunakan senjata termal untuk melawan kelompok Eclipse Moon. Kelompok Eclipse Moon punya pengacau satelit yang bisa memengaruhi pengintaian satelit dalam radius 5 km ini, berarti sistem nebula kami hanya bisa menangkap lokasi perkiraannya tapi tidak bisa secara akurat menentukan lokasinya. Masih agak sulit bagi amunisi untuk menempuh radius 5 km. Tapi jangan khawatir, kami telah menyiapkan beberapa hal lain kali ini, yang pasti akan memberi mereka 100 juta kejutan. Kata Juzheng menjelaskan kalau tidak memungkinkan menggunakan senjata termal, karena tidak bisa memastikan lokasi tepat Eclipse Moon. Setelah Juzheng menyelesaikan penjelasannya, sesuai urutan,
Zhuo Feiyu yang merupakan kapten kelompok kedua pun mengatakan pemikiran dan rencana Eunuch untuk menghadapi Eclipse Moon yang kelompoknya pikirkan pada Zhu Zheng. Berdasarkan kegagalan pertempuran pertama, kami menyadari kalau kita tidak bisa membagi pasukan kita untuk bertempur. Bahkan jika kita dibagi menjadi 3 tim, kami harus memastikan bahwa jarak di antara mereka tidak melebihi 2 kilometer. Perlu juga ditetapkan kalau saat salah satu tim melawan kelompok Eclipse Moon, kedua tim lainnya harus memberikan dukungan sesegera mungkin. Kita tidak boleh membuat tim lain mengendalikan alur pertarungan. Karena mereka mengirimkan mutan yang tepat, untuk menahan kemampuan mutan pihak kita sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Kita juga bisa mengganti lawan tepat waktu sesuai dengan situasi di medan perang. Ucap Zhuo Feiyu yang berdiri menggerakkan tangannya, untuk menjelaskan hasil pemikiran kelompoknya. Zhang Yi yang tidak terpikirkan hal itu merasa kalau ide Zhuo Feiyu dan kelompoknya itu sangat bagus. Mengganti lawan? Itu ide bagus. Pikir Zhang Yi setelah mendengar hasil pemikiran Zhuo Feiyu dan kelompoknya. Saranmu bagus, aku akan mempertimbangkannya. Ucap Zhu Zheng sambil memegangi dagunya. Sesuai urutan, setelah Zhang Yi dan Zhuo Feiyu menjelaskan hasil pemikiran kelompok mereka kini giliran Wu Shifang menjelaskan. Karena itu Zhu Zheng meminta Wu Shifang untuk mengatakan hasil pemikirannya dan kelompoknya. Wu Shifang, sekarang giliran MU. Ceritakan kepada kami tentang hasil diskusi tim MU. Kata Zhu Zheng sambil melihat ke arah Wu Shifang. Karena sudah diminta Zhu Zheng dan memang sudah gilirannya, Wu Shifang pun mengatakan hasil pemikirannya dan kelompoknya. Saya pikir kita bisa memprioritaskan penggunaan kekuatan militer untuk menguras tenaga mereka. Kirim 10.000 tentara untuk memblokir lapangan Jiangning, lengkapi masing-masing dengan bom asal, lalu gunakan bom senjata termal untuk memaksa mereka keluar. Ucap Wu Shifang mengatakan pemikiran kelompoknya. Baili Changqing yang mendengar itu merasa kalau itu ide yang sangat bagus. Namun sayangnya tidak bisa diimplementasikan karena keterbatasan jumlah masukan. Itu ide yang bagus. Tapi jika jumlah kami benar-benar banyak, kau pikir kenapa kami perlu mengajakmu? Pikir Baili Changqing sedikit kesal sambil melihat Wu Shifang. Setelah itu Wu Shifang melanjutkan lagi hasil pemikiran kelompoknya, karena sebelumnya terhenti karena dipotong pemikiran Baili Changqing. Canda guys. Saya percaya, sekuat apapun seorang mutan, dia tidak akan sanggup menghadapi pertempuran seperti itu bukan? Kata Wu Shifang menjelaskan sekaligus meleparkan pertanyaan, untuk memastikan pemikirannya benar dan diakui. Lan Xincheng yang berada di sana pun memberitahukan kalau ide itu tidak bisa dilakukan, karena amo asal bukan barang biasa. Bahkan wilayah Jiangnan pun masih bergantung pada keluarga Deng untuk membuatnya. Apakah menurutmu amo asal itu mudah dibuat? Hanya ada beberapa pasukan di markas besar wilayah Jiangnan yang bisa memiliki peluru jenis itu. Jangankan 10.000 orang, bahkan 1.000 orang pun tidak sampai. Ucap Lan Xincheng menjawab perkataan Wu Shifang setelah menggelengkan kepalanya. Dengan perasaan kesal dan tidak nyaman, ditambah lagi emosinya menjadi tidak stabil setelah mengetahui kelompok Eclipse Moon sekarang berada di kota Jiangning. Wu Shifang merasa kalau tidak mungkin mengalahkan kelompok Eclipse Moon kalau tidak membawa banyak orang. Tapi, dengan hanya beberapa lusin orang saja, kita tidak mungkin mampu memusnahkan seluruh kelompok Eclipse Moon. Jadi akan lebih baik jika ada banyak orang. Ucap Wu Shifang sambil mengepalkan tangannya. Setelah mendengar itu, Zhu Zheng kemudian memberitahukan kalau misi kali tidak untuk memusnahkan kelompok Eclipse Moon sepenuhnya. Meskipun tujuan kita kali ini adalah menghancurkan kelompok Eclipse Moon, kita tidak perlu memusnahkan mereka semua sekaligus. Orang-orang ini sangat licik. Kecuali kita mengirimkan pasukan 10 kali lebih banyak untuk mengepung dan menekan mereka. Jika tidak, mereka akan selalu melarikan diri. Kata Zhu Zheng mengatakan tujuan sebenarnya dari misi ini. Apa yang Anda maksud? Tanya Wu Shifang. Karena tidak mengerti maksud perkataan Zhu Zheng. Menghancurkan organisasi mereka secara langsung, dengan mencari tahu informasi mereka secara detail,
lalu menahan mereka di kota Jiangning. Setelah itu, terus-menerus menghabiskan tenaga dan sumber daya mereka, hingga mereka benar-benar musnah. Ucap Zhu Zheng menjelaskan. Tepat setelah itu, Deng Shentong yang juga mendengar perkataan Zhu Zheng kemudian mengatakan pemikirannya untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon. Mungkin kita punya cara yang lebih cepat, yaitu membunuh pemimpin mereka. Selama Raja Serigala terbunuh, kawanan serigala akan runtuh dengan kecepatan tercepat. Kata Deng Shentong dengan percaya diri karang dia yakin bisa mengalahkan pemimpin kelompok Eclipse Moon. Deng Shentong masih tak terkendali seperti sebelumnya. Meskipun dia penuh semangat juang dan dorongan, dia tidak cocok untuk pertempuran saat ini. Pikir Zhu Zheng setelah melihat sikap Deng Shentong yang terlalu memandang rendah musuhnya. Mendengar itu, Lan Xincheng kemudian memberitahukan kalau jali itu tidak mudah karena informasi tentang pemimpin kelompok Eclipse Moon masih belum diketahui. Kita punya informasi yang sangat terbatas tentang pemimpin kelompok Eclipse Moon, Seiichiro Jinguji. Bahkan di Kanto, informasi pribadinya dirahasiakan. Menurut perkiraan awal, kekuatan orang ini seharusnya tidak lebih lemah dari kapten tim investigasi, sehingga akan sangat sulit untuk menyelesaikan misi pemenggalan kepala terhadapnya. Tentu saja, jika Kapten Deng bisa melakukan ini, itu bisa sangat mempersingkat kemajuan misi kita. Kata Lan Xincheng menjelaskan ambil membenarkan kacamatanya. Serahkan saja masalah ini padaku. Tak ada mangsa yang kutandai yang bisa lolos. Sekarang, dia sudah mati. Ucap Deng Shentong dengan percaya diri. Baili Changqing yang mendengar perkataan dengan Shentong yang penuh keyakinan itu, membuatnya bertanya-tanya, kapan dia bisa menjadi kuat sampai bisa sangat percaya diri? Karena dia sadar dirinya masih lemah. Kapankah aku bisa seyakin dia? Pikir Baili Changqing setelah mendengar perkataan Deng Shentong. Apakah ada yang punya pertanyaan lain? Jika tidak, maka kita akan langsung ke intinya. Ucap Zhu Zheng melemparkan pertanyaan pada semua orang. Singkat cerita, karena tidak ada mengajukan pertanyaan, Lan Xincheng pun menjelaskan rencana misi mereka yang sudah didiskusikan bersama. Kita akan mengambil tindakan besok di pukul 2 pagi, saat manusia memasuki tidur lelap maka kemungkinan besar mereka akan mengungkap kekurangannya. Ucap Lan Xincheng menjelaskan. Dalam waktu lebih dari 10 jam, kami harus menjalankan misi ini. Waktunya sangat mepet. Pikir Zhang Yi setelah mendengar perkataan Lan Xincheng. Setelah itu Lan Xincheng melanjutkan penjelasannya tentang rencana serangan mereka. Area aktivitas musuh saat ini berada di dekat lapangan Jiangning di pusat kota Jiangning. Pada saat itu, pertama-tama kita akan melakukan pengeboman menyeluruh di seluruh lapangan. Setelah itu, ketiga tim kalian akan bertindak sebagai garda terdepan dan mendekati lapangan Jiangning dari 3 arah. Saat musuh muncul, tahan mereka. Sisanya akan dilakukan oleh pasukan utama, yaitu tim Tianshan. Ada pertanyaan? Ucap Lan Xincheng melemparkan pertanyaan sebagai penutup, karena dia sudah menjelaskan semua rencana mereka. Setelah mendengar itu, Xia Lingling yang entah kenapa warna rambutnya berubah, merasa kalau posisi mereka sekarang tidak ada bedanya dari 10 kelompok sebelumnya, yaitu menjadi umpan. Apa bedanya kita dengan 10 tim pertama yang berusaha melenyapkan kelompok Eclipse Moon? Bukankah kita semua juga umpan? Selama misinya selesai, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini tidak bisa jadi masalah. Pikir Xia Lingling. Yang tidak peduli karena yang dia inginkan keuntungan. Kalau begitu, mohon persiapkan diri kalian untuk bertempur. Ucap Lan Xincheng sambil mengulurkan tangan. Tepat setelah itu, Tu Yunlie kemudian mengatakan pada semua orang untuk menemuinya setelah selesai rapat, untuk mengambil senjata. Untuk pertempuran ini, markas besar sudah menyiapkan senjata khusus untuk kalian yang digunakan oleh tim Black Robe. Temui aku untuk mengambilnya, kata Tu Yunlie. Hadirin sekalian, pertempuran ini menyangkut reputasi wilayah Jiangnan dan kehormatan negara kita. Karena itu, tolong berjuanglah dengan keras dan bunuh semua Ronin itu.
Kata Zhu Zheng sebelum mengakhiri pertemuan kali ini. Siap, jawab semua orang secara bersamaan. Setelah itu chapter 550 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, kalian puasakah guys? Ngomong-ngomong, kenapa Zhu Zheng masih mengirim Deng Shentong dan tim Tianshen kalau tahu Deng Shentong tidak cocok untuk misi itu? Sangat mencurigakan. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Xia Lingling. Kata AI artinya lonceng kecil yang berkilau di musim panas. Atau seseorang yang anggun. Kalau pakai chat GPT apa artinya ya? Apakah sama?